Teman-teman semua, belakangan yang lalu muncul salah satu channel bernama Sunnah Nabi atau Nabi Asli. Nah, channel ini mengungkap atau justru membongkar dari beberapa hadis-hadis yang sahih atau bahkan daripada kitab-kitab tarikh yang dimana yang diungkapkan itu lebih banyak sebagai anggapan kita, yaitu merendahkan daripada akhlakun Nabi, kan begitu. Tetapi, jika kita memiliki pemikiran yang merdeka, seharusnya bukanlah caci maki kepada mereka, tapi justru kita berterima kasih kepada channel Sunnah Nabi. Kenapa begitu? Karena pada akhirnya kita sadar teramat banyak hadis-hadis Nabi yang dimana hal ini tidak selaras dengan semangat Al-Quran. Terlalu banyak hadis-hadis Nabi yang dimana ternyata isinya bertentangan dengan Quran, bahkan merendahkan sifat Nabi itu sendiri. Kan begitu. Tetapi mohon maaf, ketika ada sekelompok ulama umat Islam ya mengkritisi hadis Nabi, mengkritik dianggap sebagai menghinakan Nabi, mencaci maki Nabi, atau bahkan menistakan Islam itu sendiri. Ini kan sungguh ironi, betul? Sungguh ironi bagi agama yang katanya sempurna, agama mulia, agama rahmat. Kok begitu sih cara mainnya? Oleh karena itu, pada pembahasan kali ini, saya akan membongkar beberapa hadis-hadis Nabi yang mohon maaf bertentangan dengan semangat juang daripada Al-Quran itu sendiri. Oleh karena itu, mari kita bahas. Rahayu teman-teman semua, merdeka. Teman-teman semua, beberapa waktu yang lalu kita memiliki seorang ulama, yaitu almarhum Buya Syakur, yang dimana beliau mengkritisi hadis-hadis Nabi yang bertentangan dengan apa? Semangat Al-Quran, bertentangan dengan akal kita, dan juga bertentangan dengan semangat hak asasi manusia. Tetapi apa? Yang diterima oleh Buya Syakur justru caci maki, hinaan, bahkan dikatakan sebagai buaya. Ini kan kurang ajar. Dan juga selain daripada itu, ternyata Syekh Panji Gumilang juga menolak daripada hadis-hadis Nabi. Apalagi hadis-hadis Nabi ini bertentangan dengan semangat keadilan, semangat kesetaraan, semangat hak asasi manusia yang ada dalam Al-Quran. Maka terjadilah misi yang dibawa Nabi hilang. Tauhidul ummah, itu tauhid uluhiyah hilang, tauhid mulkiyah hilang, tauhid rububiyah hilang. Tumbuhlah hadis-hadis. Quran sudah ada, tumbuh hadis. Maka dinilai hadis itu ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang macam-macam. Bagaimana anggapan Nabi kok dinilai oleh orang terkini? Tapi apa ujungnya? Syekh Panji Gumilang harus dipenjarakan. Ya ini sungguh ironi. Katanya kita ini bisa berbeda, perbedaan itu adalah suatu rahmat. Tapi ketika ada yang mengkritisi, sedikit-sedikit langsung dipenjara, langsung dinistakan, langsung dianggap sebagai apa? Orang kafir, orang sesat. Ya Allah ya Karim. Tapi mohon maaf, hal yang seperti ini tidak terjadi saat ini. Tetapi apa? Terjadi juga pada waktu lampau, tepatnya pada abad ke-1 Hijriyah sampai abad ke-3 Hijriyah. Sudah banyak kelompok-kelompok umat Islam yang menentang daripada hadis itu sendiri. Tetapi apa? Mereka harus dibungkam dan harus dibunuh. Itulah suatu faktanya. Ya. Jika saat ini yang berkembang hanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka percayalah, pada saat itu terjadi pembunuhan, terjadi penyiksaan, terjadi pembungkaman kebebasan berpendapat kepada ulama-ulama lain di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian teman-teman semua, ada salah satu doktrin di agama Islam bahwa mereka menyatakan kenapa Yahudi itu sudah sesat, bukan agama yang lurus, karena kitab Yahudi Taurat sudah bercampur dengan tulisan-tulisan manusia, tidak murni daripada apa? Daripada firman Allah. Kemudian kenapa orang Kristen itu kita anggap sesat, kita anggap salah? Karena Alkitab mereka sudah bercampur dengan tulisan-tulisan murid-murid Yesus. Tapi lucunya teman-teman semua, umat Islam itu lupa bahwa hadis juga ditulis oleh siapa? Oleh para tabi'in. Yang meriwayatkan siapa? Yaitu para sahabat. Apa bedanya dengan kitab-kitab yang lain yang kalian caci maki itu? Apalagi saat ini berkembang suatu kaidah, suatu metode dalam usul fikih, ya.
bahwa Al-Quran itu membutuhkan hadis, sehingga Al-Quran nggak akan bisa berdiri sendiri. Apalagi hadis bersifat libayan, litaksis, dan juga untuk muqayyad. Kan begitu. Sehingga apa teman-teman semua? Teramat banyak hadis-hadis Nabi ya yang bertentangan dengan firman Allah dalam kitab suci Al-Quran. Padahal yang dijaga oleh Allah adalah Al-Quran, bukanlah hadis Nabi. Sehingga ada salah satu pendapat Syekh Panji Gumilang, bagaimanalah mungkin perkataan Nabi itu dinilai sahih atau doif, dinilai oleh orang setelahnya, yaitu oleh tabi'in. Bagaimanalah mungkin? Apalagi dinyatakan dalam Al-Quran bahwa Nabi tidak pernah mengikuti hawa nafsunya, tetapi Nabi berbicara berdasarkan wahyu Allah. Oke, jelas di sini. Artinya apa teman-teman semua? Saya ingin mengkritisi umat-umat Islam yang menghinakan agama lain, mencaci maki mereka, merendahkan mereka, lantas menyatakan kitabmu sudah tidak suci karena bercampur dengan tulisan murid-murid mereka. Mohon maaf Bung, apa bedanya dengan hadis yang ditulis oleh tabi'in berdasarkan ucapan-ucapan para sahabat? Lantas engkau jadikan dia itu sebagai sumber hukum kedua, yang dimana jika kita mengingkarinya kau anggap sebagai ingkar sunnah, dan bahkan kau anggap sebagai sesat. Kemudian teman-teman semua, perlu juga digarisbawahi, sebenarnya dalam tradisi usul fikih, ada dua kelompok ulama mujtahid mutlak. Yang pertama ulama ahlul hadis. Mereka senantiasa menggunakan riwayat-riwayat hadis dalam menentukan produk hukum. Ada ulama ahli ra'yi, yaitu ada Imam Abu Hanifah, kelompok Mu'tazilah, Syiah dan Murji'ah, yang dimana mereka sangat jarang menggunakan hadis untuk menafsirkan Al-Quran, untuk mengambil hukum, tapi lebih kepada penggunaan akal. Karena mereka tahu hadis ini ditulis berdasarkan apa? Adanya kepentingan daripada sejarah waktu itu. Ada kepentingan sosial, ada kepentingan politik. Atau bahkan ada kepentingan hukum yang lain, terutama poligami. Kan begitu. Nah, sehingga Imam Abu Hanifah pun amat jarang menggunakan hadis. Yang digunakan dalam metode istinbat hukum, metode mengambil hukum Islam. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah akal. Mengapa demikian? Karena akal itu mampu menggapai kebenaran daripada wahyu. Wahyu sebagai penuntun akal manusia, dan akal manusia lah yang akan mencari kebenaran itu sendiri. Kan begitu teman-teman semua. Apalagi teman-teman semua, ketika kita mempelajari ilmu hadis, kita akan tahu bahwa hadis ditulis pada abad 2 Hijriah hingga abad ketiga Hijriah. Kan begitu. Yang dimana ini artinya 150 tahun lebih setelah Nabiullah Muhammad wafat, baru dituliskan hadis tersebut. Tapi teramat banyak argumentasi mereka yang menyatakan, bahwa Rasulullah itu diturunkan sebagai menjelaskan isi daripada kandungan Al-Quran. Libayan, sehingga segala perkataan Nabi itu adalah hadis, karena hadis adalah qaulin wa takrin wa fi'lin. Kan begitu. Sehingga ucapan-ucapan Nabi dijadikan sebagai apa? Jurisprudensi hukum, produk hukum terhadap Al-Quran itu sendiri. Ya, teman-teman semua. Nah, kemudian yang ingin saya sikapi adalah apa? Para periwayat hadis, yang dimana hadis ini diambil dari para sahabat. Dalam ulumul hadis, ya, ilmu tentang hadis, dikatakan bahwa perawi itu haruslah adil dan dobit. Adil itu adalah mereka orang yang adil, dobit itu adalah orang yang kuat ingatannya. Pertanyaannya, manusia mana yang mampu mengingat 150 tahun perkataan tersebut secara utuh, secara lengkap, tanpa ada yang dihilangkan sedikit pun? Kan begitu. Kemudian kita berbicara ke masalah adil. Coba teman-teman lihat kembali, ya, terkait yang saya bahas kemarin, Farak Faudah. Ternyata sahabat-sahabat Nabi pun teramat banyak mereka melakukan peperangan, membunuh saudaranya. Terjadinya suatu tahun fitnah kepada mereka. Artinya apa? Keadilan mereka terganggu oleh suatu fitnah. Kan begitu. Dalam hal ini kita bisa mengambil contoh Abdullah bin Abbas. 1660 hadis sahih. Padahal
yang kemarin kita bahas bahwa Abdullah bin Abbas ini dituduh oleh Imam Ali sebagai seorang yang korup, mengambil hak umat Islam, oke? Bahkan ketika diperingatkan dia mengancam untuk menjadi pemberontak melawan Imam Ali. Kok gitu sih? Apakah bisa dikatakan Abdullah bin Abbas ini sebagai orang yang adil jika dia pernah melakukan hal demikian? Padahal ketika saya di pondok senantiasa diberikan cerita ketika Imam Bukhari ingin menemui seorang periwayat hadis. Kemudian periwayat itu sedang memberi makan kepada ayamnya, dalam tangannya dibuka nggak ada isinya, dianggap oleh Imam Bukhari, kalau tidak salah itu ya, silakan teman-teman komentar, nggak ada apa-apa, dianggap Imam Bukhari bahwa orang itu tidaklah adil, orang itu menipu. Jika dengan perbuatan kepada seekor ayam dia menipu, memberikan makan, apalagi perbuatan demikian yang dianggap oleh Imam Ali sebagai mengambil hak umat Islam. Kan begitu. Oh bang, tapi kan Abdullah bin Abbas didoakan oleh Rasulullah agar mampu memahamkan Al-Quran. Ya iya, kan hadisnya dia juga yang meriwayatkan. Kan gitu. Oke. Kemudian siapa lagi? Abdullah bin Umar meriwayatkan 2630 hadis. Padahal dalam sejarahnya Abdullah bin Umar membunuh seseorang yang tidak bersalah karena dianggap sebagai pembunuh ayahnya. Padahal setelah dibuktikan ternyata bukan. Dan ketika dikisos, Abdullah bin Umar kabur. Apakah itu bukti keadilan? Coba gunakan akal pikiran kita yang terbuka. Kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan meriwayatkan kurang lebih 176 hadis yang dimana menurut Imam Hasan al-Basri, seorang tabi'in yang hidup dan bertemu dengan sahabat Nabi yaitu Imam Ali, menyatakan bahwa Muawiyah ini adalah perusak Islam. Jika dikatakan oleh seorang tabi'in demikian, ya, apakah masih mampu kita katakan dia sebagai seorang yang adil? Kan begitu teman-teman semua. Sedangkan Imam Hasan al-Basri yang hidup pada zaman fitnah yaitu zaman Ali, hingga dinasti Bani Umayyah, menyatakan bahwa Muawiyah itu adalah perusak Islam. Lantas hadisnya kita ambil, dikatakan dia sebagai orang yang adil. Ini bagaimana? Kemudian Utsman bin Affan, 146 hadis. Ya. Bagaimanalah bisa dia dikatakan adil? Jika seorang sahabat Nabi yaitu Abu Dzar al-Ghifari harus diasingkan oleh Utsman bin Affan karena perbedaan pandangan politik terhadap mengelola harta. Kok bisa begitu? Apakah itu bentuk keadilannya? Kan gitu, teman-teman semua. Oleh karena itu perlulah kita mengkritisi dalam hal ini. Ya, kita mengkritik pun bukan dalam rangka menghinakan Nabi, bukan. Justru karena teramat banyak hadis-hadis Nabi yang bertentangan dengan akhlak Nabi. Yang bertentangan dengan teks Quran. Contoh dalam hadis yang sahih dikatakan bahwa suatu bangsa tidak akan mampu makmur sejahtera jika dipimpin oleh seorang perempuan. Tentu hadis yang tadi itu bertentangan dengan semangat Al-Quran yang menyatakan kesetaraan hak dan kewajiban. Gak ada perbedaannya. Kan begitu teman-teman semua. Apalagi jika kita seorang muslim menyatakan bahwa Al-Quran itu sempurna dan paripurna, lantas kenapa hadis dibutuhkan untuk menjelaskan isi Al-Quran? Kan begitu. Wa tammat kalimati rabbika sidqa wa adla. Ya, teman-teman semua. Bukankah kalimat Tuhan itu sudah sempurna? Apalagi bagi orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Quran adalah kalam Allah. Bagaimana mungkin kalam Allah tidak sempurna, lantas ditambahkan dengan kalam Nabi Muhammad? Ya, teman-teman semua. Dan juga dalam sejarahnya, Nabi melarang menulis hadis. Tapi kenapa ada penulisan hadis? Kan begitu. Ya mungkin ya, ini ingat mungkin. Waktu itu ketika terjadinya zaman fitnah, orang-orang ini enggan kalau berbuat jahat, kejahatannya dilimpahkan kepada dirinya. Oleh karena itu dia mengatakan, oh saya berbuat demikian karena Nabi pernah loh berbuat seperti itu. Ya mungkin seperti itu ya. Kita kan nggak tahu pasti. Oke. Apalagi banyak sahabat-sahabat Nabi yang mohon maaf. Jauh daripada sikap iffah.
terjaga dirinya, jauh daripada sikap tawadu, dan bahkan mereka terjerumus dalam fitnah. Apalagi Muawiyah bin Abi Sufyan, yang dimana diduga meracuni daripada Imam Hasan. Apalagi masih banyak hadis-hadis yang lain, teman-teman semua. Contoh, ya, ada hadis yang menyatakan bahwa wanita itu kurang akal dan juga kurang agamanya. Sehingga kalau teman-teman lihat, jarang negara Islam atau bahkan sangat sedikit sekali, atau bahkan nggak pernah, seorang wanita menjadi pemimpin untuk umat Islam itu nggak pernah. Karena apa? Mereka dianggap kurang akal menurut hadis Nabi. Apa iya sih Nabi merendahkan derajat mereka? Padahal Tuhan mengangkat derajat mereka kok, perempuan-perempuan itu. Kita ini bertanya, apa mungkin Nabi kita berbuat demikian? Ya, sedangkan dalam teks Qur'annya tidak. Apalagi Nabi ini diutus untuk apa? Liutami memakariman akhlak, untuk memperbaiki akhlak. Kenapa Nabi justru menghinakan perempuan? Dan juga teman-teman semua, Nabi juga diutus dengan apa? Khuluqin azim, akhlak yang amat mulia, amat agung. Maka sangat mustahil akal merdeka kita menyatakan bahwa Nabi merendahkan perempuan. Dalam ajaran Islam, dalam Al-Quran itu sendiri, tidak ada dosa warisan. Tapi dalam hadis, ya, Nabi memerintahkan untuk membunuh cicak. Kenapa? Karena cicak itu yang dahulu meniup-niup api yang membakar Nabi Ibrahim. Jika manusia nggak ada dosa warisan, lantas kenapa hewan punya dosa warisan? Yang dimana hewan nggak punya akal. Nah, inilah fungsinya kita berakal sebagai manusia. Kita mengkritisi ini bukan dalam rangka menghinakan Nabi, justru kita mengangkat derajat Nabi, jangan sampai Nabi dihinakan. Dengan apa? Dengan hadis-hadis yang justru bertentangan dengan Al-Quran, merendahkan semangat perjuangan Islam. Ya, la ikraha fid din. Tapi dalam hadis yang sahih, Nabi menyatakan untuk membunuh orang-orang yang murtad. Inna lillahi. Bagaimana bisa Nabi sebengis itu, teman-teman semua? Ya, akal merdeka saya itu menolak hal itu. Bukan berarti saya mengingkari sunnah, bukan. Apalagi kalau teman-teman lihat channel Sunnah Nabi menyatakan, oh bahwa Nabi perampok, Nabi ini membagi harta rampasan perang, ini nggak adil. Memang ada hadisnya seperti itu. Pertanyaan saya teman-teman semua, bagaimanalah mungkin orang yang berakhlak agung, kemudian akhlaknya adalah akhlak Quran, berbuat tidak adil kepada para sahabatnya, sehingga sahabat mengeluh. Sedangkan dalam Quran diperintahkan untuk senantiasa berbuat adil. Ini kan kontradiksi. Sehingga nggak salah channel Sunnah Nabi menyatakan demikian. Karena hadisnya begitu. Yang salah kita sebagai umat Islam. Kenapa hadis-hadis demikian kita terima begitu saja? Ya, oke lah kalau ada hadis-hadis perihal ibadah, akidah kita terima. Tapi hadis-hadis yang lain, persoalan apa? Fikih, produk hukum, rajam dan sebagainya, ini harus kita pertanyakan, kita ragukan. Gak bisa kita terima mutlak begitu saja. Apalagi dalam sejarahnya pun ya teman-teman semua, hadis teramat banyak dikeluarkan untuk kepentingan politik. Kita harus waspadai, harus kita kritisi. Dalam hal ini saya mengambil jalan tengah. Saya tidak menolak seluruh hadis dan juga tidak menerima semuanya. Artinya apa? Jika ada hadis ya yang tidak bertentangan dengan teks Quran, kita terima. Tetapi sekalipun ada hadis sahih mutawatir, kalau dia bertentangan dengan teks Quran, merendahkan semangat Islam, wajib kita tolak. Oke? Oleh karena itu, marilah kita menjadi umat yang sadar, umat yang cerdas, dan juga teman-teman semua, janganlah senantiasa menyalahkan orang-orang non-muslim yang dia mengkritik kita. Seharusnya kita sadar diri dan membaca. Kenapa sih mereka mengkritik kita? Benar tidak referensinya? Jika benar seperti itu, mana yang harus kita terima? Al-Qur'ankah atau hadis? Al-Qur'ankah yang menjamin akhlak Nabi, menjamin penjagaan Nabi, yang bahkan Al-Qur'anlah yang dijamin oleh Tuhan, atau hadis Nabi yang disusun pada masa tabi'in dalam kurun waktu jaraknya 150 tahun setelah Nabi wafat. Ingat, kalian senantiasa bilang kerusakan umat terdahulu Kristen dan Yahudi adalah kitab-kitab mereka bercampur
Dengan apa? Pendapat-pendapat dari para murid-muridnya. Tapi kalian lupa bahwa Al-Quran sendiri pun kalian jadikan seperti itu. Sehingga apa teman-teman semua? Sadar maupun tidak, umat Islam yang menghina orang Kristen, orang Yahudi, saat ini sama aja kelakuannya, mengikuti langkah mereka. Oke? Ya, mari kita cerdas dalam beragama. Dalam arti apa? Kita membuka diri untuk menerima kritik. Artinya jika memang ada yang kurang tepat, kita benahi. Ya. Ingatlah bahwa Tuhan menjaga Al-Quran. Sedangkan hadis tidak ada pernyataan Tuhan seperti itu. Sehingga terdapat banyak sekali hadis dhaif maudhu, kan begitu. Dan juga teman-teman semua, dalam beragama senantiasalah gunakan akal kita yang merdeka terbebas dari dogma. Ya. Dan janganlah kita dibatasi, dibentengi oleh segenap peraturan dalam kita memahami agama. Jangan. Innallaha yuridu bikumul yusra. Allah itu ingin kita ini digampangkan, baik dalam menjalankan agama atau dalam mencari ilmu pengetahuan. Jadi jangan kita mau dipersulit oleh mereka. Rahayu untuk kita semua, merdeka.